Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kita hari ini, yang sudah jauh-jauh hadir dan menyempatkan waktunya. Nah, hari ini acara kita adalah sosialisasi atau penyampaian peraturan Menteri tentang BUP dan Siklak. Nah, langsung saja ya. Karena mungkin sebagian sudah menunggu dari tadi, jadi untuk mempercepat acara kita hari ini, mungkin bisa langsung disampaikan oleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya pun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa kunna linahtadiya laula an hadana usikum nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun amma ba'du. Kepada lokasinya mana? Ada urusan. Ibu kasih kesabaran dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengelola lembaga PKBM ya, yang ada di hadapan saya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di dalam ruang aula terbuka PKBM Jumpa ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua kalinya salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di ruangan ini, yang mana pertama kalinya ya saya sudah 2 tahun kurang lebih di dinas pendidikan, dengar sih yang namanya PKBM, tapi saya tidak pernah memang interaksi langsung kepada PKBM yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Padahal ketika saya berada menjalankan tugas mengikuti sosialisasi undangan dan sebagainya, PKBM selalu dipertanyakan, tapi saya tidak bisa menjawab apakah memang PKBM ini tidak mau kenal saya atau saya yang tidak mau kenal dengan PKBM. Sehingga terjadilah di antara kita. Dan hari ini kenal nggak mau kenal, saya sebagai kepala bidang PAUD dan Dikmas yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas. Kalau saya tidak kasihan, saya tidak mau kasih. Saya kasih sama dia. Karena sekarang aturan yang harus sangat jelas. Saya bertanggung jawab apa yang terjadi di PKBM. Oleh sebab itu, aturan sosialisasi harus saya sampaikan. Karena ketika nanti ada sesuatu temuan dan sebagainya, saya sebagai kepala bidang yang bertanggung jawab atas apa yang akan diterima oleh PKBM, saya sampaikan di awal bahwa sudah saya sampaikan. Ketika ada nanti kekeliruan dan sebagainya, sebagai dasar saya, segala sesuatu tentang Permen nomor 9 tahun 2021 telah saya sampaikan. Semoga kehadiran saya membawa kebaikan dan sangat bermanfaat nantinya untuk PKBM yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dan untuk selanjutnya PKBM yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan saat ini kurang lebih ada 20, tapi informasi tadi dari Bekasi 1 telah mengundurkan diri dengan alasan adalah di
tidak mempunyai tenaga yang untuk dapat melanjutkan ataupun yang bisa melaksanakan secara profesional di lembaga tersebut. Dan yang lebih kurangnya 19 lembaga yang ada di sini, apakah sudah hadir semua? Sudah. Sebelum saya lanjut, permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, seyogyanya beliau yang hadir di tengah-tengah kita di sini untuk dapat mendampingi saya sebagai kepala bidang menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun nomor 9 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan atau yang disingkat dengan BOP. BOP ini bukan hal yang baru ya kira-kira kawan-kawan semuanya. Sudah hal yang sudah biasa kawan-kawan terima dan kawan-kawan realisasikan. Kalau tidak salah mungkin itu sudah tahun keberapa kalau yang masih ingat menerima BOP ini? Sudah tahun ketiga, keempat? Mulai tahun berapa? 18 sudah terima ya, Januari kan ya, berarti kan 8 belum semuanya. Apapun bentuknya, tapi kegiatan ini sudah ada dari tahun 2018, 19, 20, 21. Berarti ini adalah tahun keempat bagi yang awal memang sudah menerima, bagi yang mungkin ada yang ketiga dan lain sebagainya, itu monggo yang tahu adalah lembaganya masing-masing. Yang pastinya yang akan saya sampaikan ini bukan hal yang baru, tapi ini hanya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 itu yang barunya ya. Oleh sebab itu saya sangat berharap sekali apa yang akan saya sampaikan pada hari ini yang telah dipercayakan oleh pemerintah dan saya diberikan amanah oleh Bapak Kepala Dinas untuk dapat menerapkan apa yang menjadi persyaratan daripada penyaluran dana BOP ini. Perlu kita tahu bersama kalau pada tahun-tahun yang lalu penyaluran dana BOP ini adalah melalui Pemda setempat, tapi pada saat ini semua urusan ada di Dinas Pendidikan, khususnya di bidang PAUD. Ketika pesta penyaluran saya tidak mendukung, tidak ikut di dalamnya, itu tidak akan sampai terrealisasi ke lembaga yang kalian kelola. Paham sampai di sini? Agar kita tahu dana itu terrealisasi sekarang melalui Dinas Pendidikan. Untuk teknisnya dan lain sebagainya udah seperti biasa, bahwa di dalam tentang jenis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di bab 1 pasal 1 dana operasional BOP ini untuk dapat disalurkan kepada lembaga yang mempunyai persyaratan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Permen Nomor 9 Tahun 2021. Tidak banyak perubahan, tapi memang harus di sana ada ketegasan. Dan sebagai lembaga harus paham, ya, harus paham daripada proses dan alur serta pertanggungjawaban setelah dana itu diterima. Sebelum saya lanjut, saya ingin absen aja dulu. Nanti tolong di absen. Ini berjalan. PKBM Darul Quran sudah hadir. Sudah. PKBM Wacana. Terima kasih. PKBM Media Utama. Jauh. PKBM Sembada belum hadir. PKBM Sembada belum. PKBM Sopa adalah tempatan. PKBM Cordova. Oke. PKBM Dharma Widya. PKBM Mentari. PKBM Benika. PKBM Benika Jaya.
Di jalan. Masih perjalanan juga PKBMJ, PKB SKB. SKB. PKBM Lentera Jaya, PKBM Darul Ijabah, PKBM Sukamaju, PKBM Budi Jaya, Dir. belum hadir. Hadir. PKBM sudah. PKBM Kusuma Bangsa, PKBM Tri Sukses, PKBM Aristokrat belum hadir. PKBM Gelora, terima kasih yang sudah hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, permohonan maaf, sebetulnya kehadiran kami tidak sesuai dengan undangan karena mengantisipasi kata Bupati PKBM kalau berkumpul katanya siang-siang. Kita datangnya jam segini saja. Ternyata belum juga hadir. Ini saya sebetulnya udah karena saya basic saya adalah pendidik. Saya itu orangnya disiplin waktu. Sebetulnya kalau saya undang orang jam 8, kalau bisa saya sebelum jam 8 udah hadir. Tapi kan kasihan sama yang saya undang. Kadang-kadang di situ kalau saya sekarang berada di struktural. Sebetulnya ada nggak wah ini apa namanya visi dan misi yang ada di PKBM seperti itu? Ya. Jangan hanya selesai dia minta pilihan jasa selesai. Kita mempunyai tanggung jawab secara manusia. Sesuatu yang kita berikan kepada masyarakat dan itu nanti akan membawa dirinya ke masa depannya. Kalian sebagai pengelola tanggung jawab dan betul-betul berikan ilmu, jangan hanya mendapatkan sertifikatnya. Walaupun teknisnya mungkin berbeda-beda, tapi setidaknya berikanlah mereka ilmu dengan keringanan-keringanan sesuai dengan kemanusiaan, tapi kita tidak boleh menyalahkan guna atau itu yang harus kalian. Jadi PKBM jangan merasa liar. Kalian mempunyai payung yang betul-betul akan mengarahkan kalian untuk dapat menjadi PKBM yang sesungguhnya, yang dapat menjadi mitra pemerintah, mencerdaskan anak bangsa melalui program yang ada di PKBM. Itu harapan dari saya sebagai Bidang PAUD, agar PKBM ini betul-betul menunjukkan jati dirinya, walaupun mengelola paket-paket, tapi hasilnya tidak beda dengan sekolah yang formal. Untuk masalah teknis itu ada di kita masing-masing, karena hidup adalah pilihan. Ketika hidup itu ada pilihan, profesionalkanlah diri kita, cerdaskan diri kita, karena hidup menjadi manusia yang betul-betul bisa digugu dan digugu. Itu adalah manusia yang cerdas, yang mempunyai hati, yang mempunyai wawasan luas, integritasnya yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalian ini adalah merupakan duta-duta perwakilan yang kami mitrakan di lapangan untuk dapat membantu dinas pendidikan mencerdaskan bangsa. Terlepas dengan apa kompensasi yang diberikan pemerintah, tapi tujuan, visi dan misi utama di PKBM kalian tingkatkan penuh dengan tanggung jawab. Hari ini saya hadir akan mensosialisasikan daripada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang BOP yang insya Allah akan kalian terima apabila memenuhi persyaratan. Persyaratannya tidak beda jauh seperti tahun yang lalu, tidak ada banyak perubahan, hanya ada
sedikit yang disitulah yang menjadikan kegiatan ini ada dan harus saya sosialisasikan. Terima kasih banyak atas kehadiran daripada bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam undangan kami tepat waktu. Mohon maaf kami terlambat. Semoga apapun yang telah dikorbankan bapak ibu untuk kegiatan ini, baik waktu, pikiran, tenaga, dan lain-lain, insya Allah nanti akan mendapatkan imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dari program yang ada di BKBM, yaitu ada program paket A, B, dan C di sini. Dan saya ucapkan selamat bagi yang muridnya banyak. Ngantuk lagi sekarang. Moga-moga kalau saya tegur nanti udah nggak ngantuk lagi. Kalau saya biarkan nanti ngantuknya kan berlalu terus ya. Mohon maaf ya, memang ini suasananya ngantuk. Jangan ngantuk Mas Gali. Mas Gali yang rekor lo di sini akan mendapatkan dana BOP ya. Harapan dari kami jadi barometer dong. Kiat-kiat apa yang Mas Gali punya untuk dapat dibagi-bagikan pada PKBM yang lain. Jangan hanya sendiri, bagi-bagi. Ketika menerima murid, ya arahnya kira-kira memang dekat dengan tetangga yang punya BKBM, arahkanlah di sana ada PKBM. Jangan langsung diambil semua. Tetapi itu dia tadi, karena hidup adalah pilihan. Oleh sebab itu PKBM yang dilewati oleh pendidik yang akan melaksanakan kegiatan di paket, introspeksi diri. Kenapa kok dia pilih ke tempatnya si Mas Gali, nggak mau yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi saling ya, saling kita sama-sama berbagi dan saling mengintrospeksi daripada sebuah kegiatan yang kita punya. Himbauan-himbauan seperti itu, binaan-binaan seperti itu yang ingin saya sampaikan, dan saya sangat bersyukur hari ini saya bisa berada di tengah-tengahnya Bapak dan Ibu. Salam kenal saya. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan umur panjang untuk selalu dapat melaksanakan tugas kita sesuai dengan amanah dan sukses buat kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengelolaan dana BOP di pasal 2 itu dilakukan berdasarkan prinsip itu fleksibel. Kalau udah fleksibel, karena yang di depan saya ini orang-orang yang luar biasa hebat, yang penuh dengan kreativitas, maka dia punya sebuah lembaga. Kalau dia tidak punya kreativitas dan dedikasi, tidak akan pernah punya lembaga. Ya. Dan ini juga adalah mereka orang-orang yang mencerdaskan anak bangsa, pastinya sudah paham tentang kalimat dengan kalimat yang sangat fleksibel. Fleksibel di sini penggunaan dananya yaitu dikelola dan digunakan sesuai dengan kebutuhan lembaga.